Bagaimana Adi hari ini sudah siap untuk melaksanakan sidang? Ya. Baik, jadi sidang laporan studi pada sore hari ini itu yang pertama ada pembukaan tadi, kemudian setelah ini Adi akan mempresentasikan laporan studi maksimal 15 menit ya. Setelah presentasi akan ada sesi tanya jawab dari ketua penguji dan juga sekretaris penguji terkait dengan laporan studi, sesi tanya jawab, konfirmasi dan juga masukan-masukan ya. Adapun bobot penilaian pada saat sesi tanya jawab yaitu laporan studi bobotnya 1, presentasi bobotnya 2, kemudian wawancara bobotnya 3 ya. Kemudian setelah itu, setelah sidang sesi tanya jawab itu akan ada sidang urusan atau sidang penilaian ya, di mana tadi baru dinyatakan lulus apabila memenuhi nilai minimal 65 ya. Dan untuk dapat nilai A itu harus di 85 ya, untuk lulus minimal nilainya 65. Apabila sudah jelas, kita langsung saja melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu presentasi ya. Kepada Adi dipersilakan, sebelumnya ucapan selamat ya, sudah sampai tahap ini, sudah kurang lebih berproses 4-5 bulan. Sekarang silakan Adi mempresentasikan laporan studinya maksimal 15 menit ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Sebelum presentasi, izinkan saya mengucapkan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kepala di sebelah sana. Dari program studi Diploma 3 Perhotelan akan mempresentasikan laporan akhir studi yang berjudul Cara Kerja Attendant dalam membersihkan kamar okupan dan tim dari okupan Inggris Indonesia 1/2. Yang terhormat Bapak Iwayan Wijayasa, SST Par M4 selaku Ketua. Selamat sore Bapak. Yang terhormat Ibu Dr. Iwayan Sri Ratnawati, MH selaku Sekretaris. Selamat sore Bu. Dan yang terhormat Francisca Villa Hidayana, SST Par M4 selaku anggota sekaligus pembimbing laporan akhir studi saya. Selamat sore Bu. Pada hari ini saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam sidang saya hari ini. Izinkan saya mengawali presentasi ini dengan awalan latar belakang. Yang pertama ada pariwisata. Pariwisata berasal dari akar kata wisata menurut buku Republik Indonesia nomor 9 tahun 1990. Tentang perusahaan mendefinisikan wisata sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, mengembangkan pribadi atau mempelajari daya tarik wisata yang dikunjungi. Seseorang atau kelompok orang yang melakukan wisata disebut wisatawan atau turis. Selanjutnya ada Bali. Dewi 2019 menambahkan bahwa pariwisata Bali merupakan fenomena sosial ekonomi yang kompleks karena selain memberi manfaat ekonomi, juga membawa perubahan sosial dan budaya masyarakat. Sementara itu, menurut UNESCO, pariwisata Bali idealnya tumbuh bersama dengan sistem daya tradisional seperti subak dan nilai cerita karena yang mencerminkan keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan. Selanjutnya ada hotel. Hotel memiliki berbagai departemen yang dimana salah satunya adalah departemen rumah tenda. Rumah tenda memiliki peran penting yaitu merawat dan menjaga kebersihan di kamar. Tugas utama rumah tenda adalah sering dilakukan membersihkan satu kamar occupant penting menjadi occupant clean. Cara kerja rumah tenda dalam membersihkan kamar occupant menjadi occupant clean merupakan aspek penting dalam operasional hotel. Rumah tenda memainkan peran penting dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan kamar tamu, karena mereka bertanggung jawab atas berbagai tugas seperti menangani spray, membersihkan debu, dan membersihkan kamar mandi secara menyeluruh. Selanjutnya ada proses pembersihan kamar occupant dari occupant clean. Proses pembersihan kamar occupant dari occupant clean, rumah tenda dapat
mengetahui dari housekeeping tax sheet atau segmen yang diperoleh dari housekeeping office. Biasanya segmen tersebut dibagikan oleh sheet kepada masing-masing bartender yang bertugas morning shift pada saat morning briefing. Metapun kamar occupied dirty jadi occupied and clean memerlukan waktu dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan maksimal berdasarkan uraian di atas. Penulis tertarik untuk mengangkat judul cara kerja attendant dalam membersihkan kamar occupied dirty menjadi occupied and clean di Dinas Hotel Nusa Dua. Selanjutnya berada kepada penulisan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses kamar occupied dirty menjadi occupied and clean oleh rumah tenda di Dinas Hotel Nusa Dua. Yang kedua, ada bagaimana kendala yang dihadapi rumah tenda dalam membersihkan kamar occupied dirty menjadi occupied and clean di Dinas Hotel Nusa Dua. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dibagi menjadi dua lagi, secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, sebagai bahan referensi terkait cara kerja rumah tenda dalam membersihkan kamar occupied dirty menjadi occupied and clean dengan cara menangani kendala-kendala pada saat pembersihan kamar di Dinas Hotel Nusa Dua. Secara praktis, dapat menambah pengalaman secara langsung, mengetahui tentang cara kerja rumah tenda dalam menangani kendala pada saat pembersihan kamar occupied dirty menjadi occupied and clean di Dinas Hotel Nusa Dua. Lalu tujuan khusus untuk mengetahui cara rumah tenda dalam membersihkan kamar occupied dirty menjadi occupied and clean di Dinas Hotel Nusa Dua. Yang kedua, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh rumah tenda dalam membersihkan kamar occupied dirty menjadi occupied and clean di Dinas Hotel Nusa Dua dan cara mengatasinya. Selanjutnya ada manfaat penulisan. Manfaat penulisan terbagi menjadi tiga, yaitu manfaat terhadap peneliti, manfaat terhadap lembaga, manfaat terhadap industri. Yang pertama, manfaat terhadap peneliti. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang diploma 3 pada program studi perhotelan di Akademi Persada Denpasar. Ini cepatnya supaya tidak semuanya dibacakan, langsung aja ke nomor 2 dijelaskan secara singkat supaya ini waktunya tidak terlalu. Lalu bab 2 adalah dasar teori. Yang pertama ada cara kerja, menjelaskan bahwa cara kerja ataupun kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah ataupun perbuatan. Selanjutnya ada rumah attendant, merupakan bagian yang bertugas dalam hal pemeliharaan kamar-kamar hotel. Rumah attendant adalah petugas floor section yang menjaga kebersihan, kerapian, keindahan, kenyamanan dan kelengkapan kamar tamu. Selanjutnya ada occupied dirty. Occupied dirty adalah kamar yang sedang dihuni oleh tamu dalam keadaan kamar kotor yang belum dibersihkan. Lalu selanjutnya ada occupied and clean, adalah satu kamar yang sedang ditempati oleh seseorang secara sah dan strategis saat tiga sebagai tamu hotel pada kamar yang bersih. Selanjutnya ada hotel, merupakan suatu sarana akomodasi yang bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Sehubungan dengan itu, hotel selalu berusaha untuk memberikan jasa atau pelayanan yang terbaik kepada tamu. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada waktu penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan 21 Januari hingga 21 Juli, berdurasi 6 bulan. Selanjutnya, tempat penelitian di Dinas Hotel Nusa Dua. Lalu objek penelitian, yaitu cara kerja rumah tenda dalam membersihkan kamar occupied dirty dari occupied and clean di Dinas Hotel Nusa Dua. Lalu ada sumber data. Sumber data dapat bagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.
Lalu ada teknik pengumpulan data dapat terbagi menjadi 3, yaitu partisipatif, wawancara, dan dokumentasi. Lalu ada metode analisis data. Selanjutnya hasil pembahasan. Yang pertama ada sejarah The Nest Hotel Nusa Dua. The Nest Hotel Nusa Dua berada di daerah di bawah naungan Danapati Hospitality Management yang berdiri sejak 2017. The Nest Hotel merupakan salah satu hotel yang berdiri dari sekian banyak properti yang dimiliki Danapati Management yang berdiri sejak 8 April 2017. Lalu ada visi-misi. Yang pertama, visi bertanggung jawab kepada investor. Yang kedua, dikenali sebagai manajemen hotel yang sungguh peduli terhadap klien dan karyawan. Yang ketiga, mencapai kepuasan pelanggan melalui layanan yang sangat baik. Lalu ada misi. Hasil pembahasannya, ini sudah 16. Lanjut. Hasil pembahasan yang pertama ada proses pemeriksaan kamar occupancy menjadi occupancy oleh rumah tenda di Dinas Hotel Nusa Dua. Lalu ada kendala yang dihadapi rumah tenda dalam membersihkan kamar occupancy menjadi occupancy di Dinas Hotel Nusa Dua. Yang pertama, proses pembersihan kamar occupancy menjadi occupancy. Yang pertama dilakukan persiapan sebelum masuk ke kamar. Persiapan sebelum masuk ke kamar atau tahap prepare yang dilakukan oleh rumah tenda merupakan langkah awal yang sangat penting untuk memastikan proses pembersihan berjalan efisien dan sesuai standar pelayanan hotel. Lalu ada prosedur memasuki kamar. Setelah itu pembersihan kamar mandi. Awal teknik pembersihan area kamar mandi oleh rumah tenda dimulai dengan pengangkatan seluruh handuk atau towel kotor serta membuang sampah yang ada di tempat sampah kamar mandi. Keempat, ada pembersihan area kamar atau bedroom. Awal teknik pembersihan area kamar oleh rumah tenda dimulai dengan pengangkatan dan pemisahan dengan kotor serta sampah yang ada di dalam kamar. Lalu finishing dan pemeriksaan akhir. Selanjutnya, kendala yang dihadapi rumah tenda dalam pemeriksaan kamar occupancy menjadi occupancy di Dinas Hotel Nusa Dua. Dalam menjalankan tugas rumah tenda di Dinas Hotel Nusa Dua sering menghadapi berbagai kendala saat membersihkan kamar dengan status occupancy menjadi occupancy. Salah satu kendala utama adalah kesulitan saat melakukan landing bed. Kendala ini sering disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan linen yang benar-benar layak dipakai. Lalu yang kedua ada kendala tekanan waktu dalam menyelesaikan tugas pembersihan kamar. Setiap kamar memiliki batas waktu tertentu untuk dibersihkan, biasanya antara 20 sampai 30 menit untuk kamar standar. Yang ketiga, selain rumah tenda juga sering mengalami kendala ketika tamu masih berada di dalam kamar saat pembersihan yang dilakukan. Yang keempat, ada kendala yang sering terjadi adalah ketika peralatan kerja tidak lengkap. Yang kelima, dengan memahami dan mengatasi keempat kendala tersebut, kualitas pelayanan kamar dapat ditingkatkan. Dibutuhkan kerjasama antara manajemen, housekeeper, supervisor, dan rumah tenda untuk memastikan bahwa proses pembersihan kamar occupancy dan occupancy dapat dilakukan secara optimal, efisien, dan sesuai standar pelayanan hotel. Lalu kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa prosedur kerja rumah tenda dalam membersihkan kamar occupancy menjadi occupancy di Dinas Hotel Nusa Dua telah disesuaikan dengan standar personal kebersihan hotel melalui persiapan diri dan persiapan peralatan dilakukan dengan pelaksanaan pekerjaan dan mengakhiri pekerjaan.
Lalu ada saran. Yang pertama, dengan mengenali dan mengatasi kendala-kendala tersebut, manajemen housekeeping dapat meningkatkan efisien si kerja, menjaga standar kualitas pelayanan dan memastikan kenyamanan tamu tetap terjaga. Yang kedua adalah penerapan teknis kebersihan, disarankan menggunakan metode top to bottom dan to form, yaitu membersihkan dari bagian atas ke bawah dan dari area belakang menuju depan. Selanjutnya, apabila ada yang kotor atau ternoda atau spot yang tidak bisa dihilangkan dengan chemical pembersih atau menghilangkan noda, sebaiknya segera diganti dengan linen yang baru. Dan apabila dalam pembersihan kamar memiliki kendala yang dimana kendala tersebut adalah tamu berada di dalam kamar saat pembersihan kamar. Yang keempat adalah evaluasi harian oleh supervisor, sangat penting dilakukan baik secara acak maupun terjadwal guna memastikan hasil kerja kita konsisten, mendeteksi kekurangan lebih awal dan meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Demikian presentasi dari saya. Waktu dan tempat saya berikan kepada